Oke, ada beberapa teman-teman yang udah join ya. Sebentar ya. Kita masih prepare nih, jadi mohon ditunggu dulu. Kayaknya di bawah aja ya. Jelek sebentar ya. Bentar ya, masih satu sedikit lagi. Kesiapan teknisnya. Nah, di sini aja. Tapi suaranya Jatuh tuh kalau kayak gini. di sini. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi ya. Emang tahu. Oke, sebentar ini kayaknya kurang oke deh. Nah. Semua. Ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore semuanya. Oke, udah aman ya. Oke, kita langsung mulai aja. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini gimana nih kabarnya teman-teman? Hai guys, bentar lagi puasa loh. Udah pada ini belum yang punya utang puasa udah pada dilunasin belum? Kalau belum cepet-cepet karena tinggal sebulan lagi kayaknya. Sebulan nggak ada ya. Betul, sebulan sih ya, sebulan kurang, betul banget. Udah sebulan lagi ya. 12 12 ya. kayaknya 20. Pokoknya awal Maret ya Bu ya. Oke, teman-teman mungkin di sini udah ada yang nunggu jam pulang ya. Iya, karena kan jam 4 atau mungkin udah ada yang pulang karena kan beberapa kantor yang masuknya jam 7, jam 4 udah pulang atau yang hari Sabtu masuk biasanya jam 4 udah pulang. Betul, jadi saya kenal dulu nih sama teman-teman mungkin yang lagi di rumah Atau mungkin lagi di jalan, atau mungkin lagi di KRL, MRT atau LRT, atau mungkin ada yang perjalanan pulang karena besok kan mau pemilu. mau nyoblos ya. Iya, mungkin di rumah di domisili masing-masing. Hati di jalan ya, karena kan mungkin trafiknya berarti lumayan cukup tinggi. Iya betul, jalanan mulai macet ya mana ya. Betul banget. Apalagi yang teman-teman lagi ngekos itu kan biasanya harus pulang ya. Buat nyoblos ya. Jadi hati-hati di jalan yang ngebut-ngebut. Iya betul, harus hati-hati ya karena besok masih nyoblos. Sudah menentukan pilihan kan, tapi diam aja. Iya betul ya. Karena kan ya memilih itu kan diharuskan ya Bu ya. Jangan sampai tidak. Bahkan banyak ini loh, banyak gratisan loh. Iya betul banget. Bisa searching di TikTok atau IG, tunjukkan jari ungu ya. Tunjukkan jari ungu, dapatkan diskon atau gratis apa. Jadi lumayan banget kalau misalnya besok milih terus ini ke mall gitu kan lumayan dapat diskonan atau dapat promo apa gitu. Jadi kalau bisa sih jangan golput karena sayang diskonnya. Saya promonya ya. Promonya. Betul, harus manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai nggak dapat promo. Kok kita ini malah promo. Tapi milihnya siapa harus dipikirin ya, karena ini kan untuk nasib Indonesia 5 tahun ke depan nih. Jadi ya memang harus benar-benar dipikirin siapa sih calon yang terbaik menurut teman-teman yang nantinya akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Betul, pasti semuanya punya tujuan yang baik lah ya. Pokoknya siapapun presidennya kita harus dukung, dan kita harus berdoa dia itu memang benar-benar presiden pilihan terbaik untuk Indonesia. Betul sekali teman-teman, seperti itu.
Oke, nah sore hari ini kita mau sharing bareng bersama Bu Anita Kusumaningrum. Tapi bukan tentang pemilu ya. Iya, bukan. Ini sudah minggu tenang, jadi nggak lagi. Jadi kita nggak ngomongin tentang pemilu, kita mau ngomongin yang lain yang lebih seru dibandingkan pemilu. Jadi kita mau ngomongin seputar pekerjaan, seru banget ya. Ya oke ya. Kayak ini teman khususnya teman-teman yang masih mahasiswa, fresh graduate, gimana sih cara generasi Z untuk beradaptasi di lingkungan kerja, dan juga gimana sih teman-teman HR di sini menghandle ya generasi Z gitu ya. Karena kan setiap generasi pasti punya keunikan yang masing-masing ya Bu ya. Gitu. Nah, dan cara menghandle-nya juga beda-beda gitu ya. Selain kepribadian orang beda-beda, generasi juga punya ciri khas yang khusus. Gitu. Jadi sore hari ini kita mau diskusi kupas tuntas seputar hal tersebut. Teman-teman kalau ada yang mau nanya atau mau sharing boleh banget di Boleh kolom. chat, ya di kolom komentar. Oh, ini udah ada beberapa teman-teman yang join. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton ceripisnya kami. Iya betul. Mengisi sore hari ya, semoga bermanfaat ya. Oke, nah aku mau nanya dong Bu, kalau misalnya teman-teman di sini masih belum kepikiran ya mau nanya apa, aku mau nanya nih kira-kira kalau dari pengalaman Ibu nih, Ibu kan sekarang mengajar ya. Aku kira mau ngomong apa? Sekarang mengajar gitu kan, nah, pasti dari pengalaman Ibu beda dong ya, beda generasi tuh. Ayolah, bisa lah Bang Rofi. Kalau mahasiswa nggak ada bedanya. Ada bedanya. Sama aja. Tapi ada lah pasti. Nggak ada. Kita atau mungkin pengalaman Ibu deh menangani generasi zaman sekarang tuh gimana gitu ya. Ya emang jadi dari kapan loh kayaknya tuh? Baru Oh enggak sih, 10 tahun. 10 tahun. Kan sama aja generasinya ya nggak sih? Iya sama aja. Enggak dulu. Beda dong. 10 tahun sekarang 2014 sama sekarang beda. Oh, 14 itu 10 tahun nggak ya? Lupa tahu. oh, mungkin Ibu kan dulu pernah ngajar les-les juga nih. Ya cuma nama beda anak kecil, mana sih Dari Ibu deh. Ayolah Ibu. Ini kita lagi gak kompak nih, biasanya kan kita kompak bisa. Karena dari di awal udah kompak ya suara-suara. Sekarang kok malah intinya malah berantem. Ini malah jadi debat kentang ya. Kita malah jadi battle war. Udah cukup war Korea, artis Korea sekarang kita Kita warnya di keluarnya sini. langsung ya. Oh, menurut aku ada perbedaan loh Bu. Apa perbedaannya? Ini jadi Aku udah baca, tapi aku nggak hafal. Jadi kita sampai sharing langsung dari ahli psikolognya. Dari psikolognya langsung ya. bedanya. Oh, ada bedanya. Sama aja sama. Menurut aku sih sama aja ya, maksudnya nggak ada bedanya dari ngerjain tugas sama, perilakunya sama, terbukanya sama sih. Apa mungkin karena memang kalau saya memang kalau ngajak emang menempatkan mereka sebagai teman kayak gitu kan. Jadi dari dulu teman-teman mahasiswa itu cukup terbuka kayak gitu. Maksudnya kalau mau nyelon mau nyapa atau mau bercanda juga nggak mereka fine aja, terus malah ngajak tiktokan bareng kayak gitu setelah pelajaran selesai. Itu juga dari dulu juga ada saat TikTok udah muncul. Biasanya kalau pas TikTok belum muncul ada Instagraman, foto-foto sama sih perilaku. Kalau mahasiswa sih sama kayak gitu. Terus kalau debat juga sama. Terus kalau dari segi adab sama juga, mereka masih menghormati kayak gitu. Maksudnya kayak salim, terus menyapa kalau pas ketemu di jalan, maksudnya bukan di kelas kayak gitu. Terus bahkan misalnya pernah ketemu di KRL dan nyapa banget sampai nggak inget siapa ya kayak gitu. Banyaknya ya Bu. Iya, jadi masih kayak gitu. Maksudnya
nggak jauh beda kayak gitu. Tapi itu dia misalnya mungkin karena mungkin style ngajar saya itu menempatkan mereka sebagai teman, ya udah mungkin mereka ya let it flow, maksudnya nggak yang takut atau menutup diri gitu, enggak sih. Oke, jadi kurang lebih nggak ada bedanya ya Bu ya. Maksudnya nggak ada beda secara signifikan ya dari Bu Nita yang menghadapi anak-anak antar generasi itu. Gitu. Aku tuh soalnya kenapa sih Bu nanya kayak gini, soalnya tuh pernah lihat nih di salah satu berita gitu ya. Kayak misalnya ini di ranah kerja ya Bu ya, kadang tuh kayak misalnya nih generasi, ada pembahasan masing-masing generasi menghadapi turnover ya menghadapi turnover ya, kayak beda-beda gitu loh Bu menghadapinya. Misalnya nih ini kita sharing ya teman-teman ya, diskusi ya, mungkin teman-teman di sini kalau punya pengalaman gitu. Boleh banget ya, bisa cek di kolom komentar. Betul, apa kalau malu ada di kolom pertanyaan. Kita bisa nanya nih kayak bisa ngelihat perbedaannya, misalnya kalau generasi Z itu dapat beban sedikit atau misalnya dapat hal yang kurang mengenakan tuh langsung ke psikolog gitu ya, atau misalnya dikit-dikit mental health, karena memang kan generasi Z itu lebih aware ya Bu sama kesehatan mental gitu. Nah kalau misalnya yang boomers atau gimana itu dia lebih fight gitu kalau misalnya menghadapi tekanan. Itu benar nggak sih Bu kalau misalnya seperti itu, atau dari Bu Nita punya pandangan lain? Kalau tadi pertanyaan Kak Vira yang di awal, kalau pas kuliah sih menurut aku nggak ada bedanya sih Kak. Maksudnya ketika ada yang nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka, baik dari awal saya ngajar ataupun pas saat-saat ini, ya mereka protes kok. Maksudnya kan maksud bukan protes sih, mengemukakan pendapat, berdebat kayak gitu. Itu dari awal saya ngajar juga ada orang-orang kayak gitu. Maksudnya bukan yang akhir-akhir ini aja kayak gitu. Jadi ya terus habis itu kalau dikasih tugas, karena tugasnya itu memang hampir mirip per semesternya, maksudnya dengan mata kuliah yang sama kayak gitu. Nah itu juga kalau misalnya ada yang bingung juga banyak kok yang tanya kayak gitu dari awal saya ngajar sampai sekarang. Jadi kalau untuk soal kuliah itu nggak ada bedanya kayak gitu, sama aja kayak gitu. Cuma kalau misalnya di tempat kerja, kalau saya amatin sih tim yang rekrutan dulu sama yang rekrutan sekarang itu nggak jauh beda. Maksudnya ada yang beda, cuma nggak beda nggak jauh banget sih bedanya. Maksudnya kalau yang sekarang ini tuh, tapi yang enggak juga sih. Kalau yang dulu juga dimarahin juga ada yang langsung ini ya, maksudnya langsung keluar, kalau enggak mau ya langsung keluar atau nangis kayak gitu, sama aja sih kayak gitu. Cuma mungkin nyari orangnya kali ya, kalau sekarang lebih susah. Maksudnya yang sesuai dengan kriteria, kayak misalnya pas di interview ternyata ini nggak ada pengalaman lain, jadi cuma kuliah aja kayak gitu. Padahal kan seharusnya nih dengan semakin banyak teknologi kan harusnya kalau pas kuliah itu kan harusnya bisa eksplor kegiatan lain ya. Kayak misalnya bisa aja punya toko online shop, atau ngurusin TikTok, ataupun jadi selebgram mungkin, endorse-endorsean gitu. Maksudnya nggak harus nggak harus kegiatan di kampus kalau misalnya emang nggak suka kegiatan di kampus. Tapi nyatanya ternyata
banyak yang cuma kuliah aja kayak gitu. Terus ketika di interview itu kelihatan nggak tough kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah dikit nggak bisa problem solving kayak gitu. Nah makanya untuk diterimanya itu tuh agak susah kayak gitu. Makanya rekrutmennya itu waktunya agak lebih panjang karena nyari orangnya lebih susah. Padahal yang lamar itu banyak, yang lamar itu banyak banget kan, tapi dapat orangnya itu tuh itu susah. Padahal banyak yang pada bilang kok aku susah cari kerjaan, lowongan kerja dikit. Padahal sebenarnya lowongan kerja itu banyak loh. Bahkan teman-teman HR itu tuh pada ngeluh susah lo cari kandidat berkualitas. Jadi bahkan ketika misalnya rekrutmen bahkan ada yang benar-benar gak ada yang lolos sama sekali. Padahal yang daftar misalnya 20, 30 dan itu gak ada yang lolos kayak gitu. Nah kalau dibilang untuk cari kerja susah, sebenarnya lowongan kerja itu banyak, cuma banyak kandidat yang under quality kayak gitu. Mungkin kurang sesuai. Nggak sesuai kayak gitu. Jadi pas tanya apa jawabannya nggak sesuai kayak gitu, atau dilihat dari CV-nya ternyata nggak sesuai sama yang diinginkan. Dan itu banyak banget. Makanya kalau misalnya teman-teman itu mendengar, wah teman aku nih diterima di perusahaan ABC langsung, ya berarti, nah kan berarti kan terbukti kan sebenarnya kan cari kerja, lowongan kerjaan tuh banyak kayak gitu. Dan itu ternyata bisa temennya diterima di perusahaan A, B sama C, dia tinggal bingung milih yang mana. Berarti kan emang si temennya itu qualified kayak gitu. Nah sedangkan misalnya saya kok aku udah daftar tapi nggak diterima di mana-mana, akhirnya nyalahin ya perusahaan lowongannya dikit nih. Padahal mungkin aja misalnya diri saya yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan perusahaan. Makanya kalau misalnya belum lulus nih, misalnya masih kuliah, itu kalau bisa sih cari-cari tambahan pengalaman selain kuliah, misalnya magang. Terus kalau misalnya alasan magang nggak ada waktu nih karena kuliahnya full, ya nanti nunggu skripsi. Atau kan sekarang banyak banget pekerjaan online, kayak misalnya personal asisten PA yang online. Itu kan banyak tuh situs-situs yang kerjaan freelance. Terus desain grafis online atau web designer online kayak gitu banyak kan. Tergantung apa yang temen-temen mampu kayak gitu, skill apa. Aku nggak punya skill apa-apa, ya kan bisa les. Misalnya merasa aku nggak punya skill apa-apa, ya coba lihat teman-teman tuh suka apa. Kalau misalnya suka gambar, coba deh les desain grafis. Tuh nggak punya ada waktu lagi, ya kan bisa les online. Karena banyak loh les online, atau beli buku atau belajar lewat web. Itu kan banyak training online yang modul online kan. Sekarang tuh nggak ada lagi alasan sibuk. Sesibuk-sibuknya kuliah pasti jam 9 udah pulang, udah jam 10 lah. Nah habis jam 10 bisa dong belajar 1 jam 2 jam kayak gitu. Ya memang menderita loh, tapi kan nggak ada hal manis yang tidak menderita di awal, kecuali kamu nggak sultannya. Iya. Nah ini dulu satu juga kayak gitu, waktu kuliah tuh pulang jam 1 malam, jam 12 malam baru selesai, terus masih harus ngerjain sesuatu, baru itu jam 2. Itu udah sering banget. Maksudnya ya itu bagian dari proses. Kalau kamu pengen punya banyak skill, ya kamu harus melakukan lebih dibandingkan orang lain kayak gitu. Baik dari suatu kegiatan ilmu yang kita harus mengeksplor sendiri nih, kira-kira kegiatan apa sih
training pun nggak harus offline, karena online, dan misalnya online pun nggak harus now, maksudnya ada rekamannya kan, bisa beli rekaman, nah atau beli itu apa namanya, videonya, video tutorial itu kan udah banyak gitu. Ini udah gampang banget ya untuk Gampang banget, dan pekerjaan itu walaupun freelance udah banyak banget. Betul. Ya gitu, misalnya aduh aku sibuk Senin sampai Jumat ya, bisa mungkin kalau misalnya sukanya ngomong bisa jadi MC kecil-kecil dulu, misalnya ulang tahun, akikoh atau apa kayak gitu. Nanti kan kalau orang lain melihat, oh bagus nih MC-nya, pasti akan naik gitu. Jadi sebenarnya betul, sebenarnya uang itu akan menyertai skill kalian. Jadi jangan berpikir uang dulu, maksudnya jangan berpikir oh aku uangnya mesti ini kayak gitu, tapi tambahlah skillmu. Jadi kayak misalnya tadi, misalnya MC kalau misalnya belum terkenal ya ulang tahun dulu atau akikah atau apa yang kecil-kecil. Nanti orang kalau udah lihat oh MC-nya ini menarik nih, wah bagus nih, kayak gitu pasti dia akan diundang ke acara yang lebih yang lebih tinggi lagi, dan mungkin bayarannya juga lebih tinggi. Intinya adalah uang itu mengikuti dari kemampuanmu. Semakin teman-teman kemampuannya itu lebih tinggi, uang yang didapat pun pasti akan lebih tinggi. Juga ya, sesuai sama kemampuan kita gitu, teman-teman. Jadi kita harus mulai dulu nyari pengalaman gitu, yang kecil-kecil gitu ya, yang ada di sekitar kita gitu. Nanti juga akan mengikuti kok gitu, teman-teman. Gitu ya. Kita jempol yang berdua. Aku jempol sama kita. Aku tidak membawa virus kok. Jadi hati like. Retweet, setuju. Sebentar ya. Gitu, jadi intinya perbaiki diri sendiri dulu deh, kayak gitu. Jadi kita mulai dari diri sendiri, perbaiki dulu kemampuan diri kita, skill yang kita punya, kita tambah apa nih kira-kira ya yang bisa kita ikuti ya Bu ya. Karena emang udah banyak banget sih training-training kayak yang memang training kompetensi gitu ya Bu ya, untuk menambah kemampuan kita. Oke, kira-kira sejauh ini ada yang komen ya, coba saya bacain dulu. Kak Putri, Bu Arnita, dapat salam dari Hai Kak Putri. Halo Kak Putri. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Kak Putri apa kabar? Oh jadi malu ya? Ayo Bu, ayo Bu. Oke, dapat komen dari Kak Putri. Terima kasih Kak. Asik. Oke, Kak Putri gimana kabarnya sekarang? Hai. Loh, aku yang jawab ya? Gitu teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman nih gimana sih cara mulainya gitu ya. Aku bingung, kok masih bingung ya, kayaknya yang aku mulai itu sesuai gak sih sama potensi aku, sama minat aku gitu ya. Apakah harus mulainya dari yang beda atau dari yang sejalan? Nah itu sebenarnya balik lagi ya Bu ya ke diri sendiri ya. Jadi jangan, intinya adalah jangan membatasi diri, jangan membatasi oh cuma karena misalnya karena aku kuliah di teknik mesin aku harus nambah skillnya teknik mesin aja. Enggak, kalian teman-teman bisa aja eksplor hal-hal lainnya kayak gitu. Kalau memang misalnya memang suka teknik mesin ya ini apa perdalam. Tapi kalau misalnya aduh aku masuk teknik mesin karena emang disuruh ayah kayak gitu atau disuruh keluarga, tapi aku sukanya musik, ya berarti teman-teman tetap harus selesaiin kuliahnya di teknik mesin, tapi explore lagi nih untuk musiknya, mungkin bisa ikut kompetisi, terus manggung di mana, ikut kemana kayak gitu. Betul banget, intinya adalah jangan batasi diri kalian hanya sebatas itu kayak gitu. Kalau bisa kalau pengen explore aja kayak itu nggak masalah. Kita kan nggak tahu nasib akan membawa kita kemana.
Nah, dengan semakin banyaknya apa yang kita punya, itu kita bisa memakai bekal itu nanti kayak gitu. Jadi pasti ilmu yang kita punya tuh bakal bermanfaat ya Bu ya. Tapi kalau memang udah seneng, oh aku emang misalnya teknik mesin dan aku emang sukanya mesin, ya udah nggak apa-apa. Kalau memang pengen fokus di mesin ya is oke, kayak itu berarti udah tahu nih apa yang diinginkan. Tapi kalau misalnya tadi teknik dia kuliah di teknik mesin tapi ternyata sukanya musik, ya nggak apa-apa juga, paling dia jangan dibatasin, explore aja mungkin ya yang bisa kita mulai gitu lah, yang bisa kita pelajari ya Bu. Gitu teman-teman. Kan banyak juga kan artis tapi dia dokter, banyak kan, dan ya nggak apa-apa kayak gitu. Atau misalnya YouTuber tapi juga dokter gitu ya. Kan banyak kayak gitu, is oke kayak gitu, nggak masalah. Malah nanti keilmuanmu itu tetap pasti akan berguna kok, entah itu dari pola berpikir atau dari cara merumuskan masalah, itu tetap berguna. Jadi jangan berpikir ya misalnya aku teknik mesin tapi kok aku nyanyi, ya itu nggak nyambung banget. Tapi aku masuk nyanyi, ya nggak apa-apa, maksudnya nantinya pasti pola didik teknik mesin mungkin akan berguna nanti apa kayak gitu. Jadi pasti kepake banget ya teman-teman ya. Walaupun mungkin nggak dalam pekerjaan, misalnya mungkin mungkin lagi show di mana ternyata mati itunya mobilnya, mungkin bisa berguna kan. Atau mungkin teman-teman dari teknik mesin lainnya udah jadi pejabat sekarang, tahu bahwa teman kuliahnya emang pinter nyanyi, maksudnya emang punya band, kan bisa diundang di acara kantor gitu. Jadi semuanya itu pasti related kayak gitu loh. Kelihatan nggak related tapi ternyata bakal kepake juga kok gitu ya. Jadi bukan batasi, jangan insecure sama kemampuan yang kita punya gitu. Sebenarnya bukan seberapa hebat kemampuan yang kita punya sih Bu, tapi gimana kita memulainya ya Bu ya. Mengeksplor hal-hal yang ada di lingkungan kita itu. Ngakal lah kita kayak suaranya ya. Itu teman-teman. Oh ini ada komen lagi dari Kak Putri. Baik, kamu bisa baca sih? Sukses buat ibu dan kakaknya. Aku nggak bisa baca ya? Bisa kelihatan kalau misalnya ada komen, tapi nggak aku baca kalau nggak diikuti. Kamu tuh dari sini nggak kelihatan kok. Kelihatan. Ya ampun, itu mataku minus. Mataku minus lah udah. Emang kelihatannya kecil banget, jadi sisanya pakai naluri aja. Gitu teman-teman. Oke, jangan ragu buat mulai mengeksplor, dan umur juga jangan sampai membatasi ya Bu ya. 50 tahun juga Nggak apa-apa. banyak juga kok yang baru mulai dari umur 40. Iya, banyak yang masih misalnya dulunya nggak boleh S1 baru kuliah umur 40 apa 45, itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Jangan merasa oh aku udah tua nih, aku nggak bisa, udah bukan waktunya untuk ini. Enggak juga, nggak masalah. Setidaknya ketika itu bisa buat teman-teman senang kan, happy ya belajar hal yang baru, kenapa tidak gitu. Jadi pasti bermanfaat, at least buat diri sendiri ya Bu ya. Itu pasti bermanfaat. Kayak nyanyi buat menghibur diri sendiri aja, kayak dari suaranya bagus juga ya gitu. Coba nyanyi. Jangan dong, itu maksudnya itu kayaknya khayalan saya aja ya. Kita teman paham ini. Oh iya, nanti kita buktikan ya. Ada siap-siap tutup telinga. Ada ketemu Dita, cepet-cepet jam 9 malam ya. Ya, Biar kamu dengar Kafira nyanyi. Aduh. Oke, ini ada lagi nih dari Kak siapa nih? Kak mau konseling, boleh banget dong dari. Boleh banget dong kalau mau konseling, bisa ya Bu ya. Bisa. Ada konseling individu, konseling pasangan, ada juga konseling buat dari hasil tes minat bakat, bisa juga dikonsultasikan ya. Bisa banget tuh ya Bu, kalau misalnya mau tes minat bakat
jurusan kuliah nanti hasilnya dikonsultasiin sama psikolog, sama Bu Dita, sama psikolog-psikolog yang lain. Kan Bu Dita salah satu psikolog. Bisa banget. Iya, nanti bisa buka di bio itu ada nomor teleponnya, nomor WA-nya, nanti WA aja untuk janjian konseling kayak gitu. Betul, kita juga ada mungkin teman-teman masih mau nyoba-nyoba nih ada konseling gratis namanya. Ada iya ada konseling gratisnya juga. Nanti tanya-tanya aja lewat WA di bio. Di bio kami nanti hubungin aja ya, atau bisa langsung DM boleh juga. Iya, DM kakaknya. Tuh. Gitu teman-teman. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang mau sharing? Boleh ya. Atau mau nanya-nanya seputar layanan BP, konseling, tes minat bakat, boleh banget. Tinggal sekarang udah 30 menit kita sharing. Oke, mungkin kalau dari teman-teman, ini ada ini lagi nih chat lagi. Maaf ya saya maju-maju soalnya gak kelihatan. Oke Kak, makasih sama-sama. Sama nanti cek di link bio ya. Kalau misalnya mau gratis juga ada namanya Bibi Dengerin kayak gitu. Yang berbayar juga ada kayak gitu. Nanti tanya aja bedanya apa sih yang gratis sama berbayar kayak gitu. Ada juga tes psikologinya juga. Jadi biar tahu aku tuh sebenarnya minatnya apa, aku tuh harusnya ke arah mana kayak gitu juga bisa banget. Nggak hanya untuk orang kuliah ya, yang udah lulus dan masih bingung juga bisa, atau SMA, teman-teman SMA, SMP, SD yang pengen tahu apa tuh minat bakat aku tuh kayak apa kayak gitu, bisa banget orang tuanya tes minat bakat. Dan kita di tes minat bakatnya juga ada gambling konselingnya, jadi biar untuk menjelaskan juga kepada anak ini tuh dia itu seperti apa. Betul banget teman-teman. Jadi boleh DM kita aja kalau fast respon di DM. Cuman memang kalau hari libur kita agak slow respon ya. Apalagi besok pemilu. Besok pemilu ya, mungkin nanti bisa dibahas Kamis. Mungkin bisa hubungin sampai sore ini jam 5:30 atau sampai jam 6. Nanti kita aktif lagi di hari Kamis. Jadi besok kita jam operasionalnya tutup teman-teman. Kita buka lagi hari Kamis. Oke, semoga dapat membantu ya Kak. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyain lagi. Oke, kalau belum ada mungkin bisa kita cukupi ya sesi sharing session sore hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari yang besok pemilu. Betul, semoga besok pemilunya lancar, amin. damai ya Bu Iya, ya. dan dapat dipilih presiden yang itu terbaik untuk Indonesia. Betul banget. Terima kasih juga kepada Bu Arita. Sama-sama. Sore hari Kamila ini. sudah menemani aku. Sama-sama Bu, walaupun kita agak kompak dan tidak kompak ya, karena wajar ya, yang namanya manusia kan pasti berbeda ya. Iya, Bu. betul. Tapi beda-bedanya itu wajar banget. Ya, semoga dapat bermanfaat ya. Iya. Dan dapat diterapkan juga sama teman-teman semua di sini. Amin. Oke, kita pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya pribadi. Saya juga. Oke, oh iya, jangan lupa nanti kita di awal Maret ada sharing session lagi Dengan bintang tamu. yang berbeda. Gitu. Jadi kita sekarang banyak kolaps dengan beberapa selebgram ya, kayak gitu, sama edukator juga kayak gitu. Jadi nanti kan pantau terus sosmed kita, Instagram, TikTok, YouTube, Atau teman-teman Facebook. mau request, bisa banget ya. atau mau misalnya Kak, aku ini nih punya apa namanya punya buku, atau misalnya iya, atau misalnya Kak, aku punya guru anak ABK misalnya, boleh nggak jadi narasumber kayak gitu. Oh boleh banget, nanti bisa DM kalau misalnya memang tertarik untuk kolaps dengan kami. Betul banget. Oke, gitu ya kurang lebih dari kita berdua, dari saya juga.
Terima kasih. Selamat sore. Happy Pemilu Day.